Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ke-15 dengan bab tidak ada seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri diciptakan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, bahkan juga tidak sanggup memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kelemahan dan kekurangan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan dua cacat. Kenapa selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak pantas disembah? Pertama, karena mereka lemah. Yang kedua, karena mereka kurang, artinya tidak sempurna. Dari mana segi lemah dan kurangnya? Dalam surah Al-A'raf 191 dan 192 ini menjelaskan 4 perkara. Yang pertama, ma la yakhluqu syai'an, bahwa berhala-berhala itu tidak sanggup menciptakan satu apapun. Yang kedua, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri diciptakan manusia. Yang ketiga, wala yastati'una lahum nasra, berhala-berhala itu tidak sanggup memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Dan yang keempat, wala anfusahum yansurun, bahkan berhala itu kalau seandainya dihancurkan, mereka tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Dari sini kita tahu dari 4 perkara dalam surah Al-A'raf ini, ada 2 poin yang saya sebutkan tadi. Pertama, berhala itu lemah. Yang kedua, berhala itu penuh dengan kekurangan. Zat yang pantas disembah itu pertama harus kuat dalam segalanya. Yang kedua harus sempurna dalam hal apapun. Adapun kelemahan, karena berhala itu tidak sanggup menciptakan satu apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, berarti mereka lemah. Karena
Menciptakan saja tidak bisa, apalagi mereka yang diciptakan. Gimana tidak lemah? Harusnya zat yang pantas disembah itu, mereka atau dia sanggup menciptakan, dan dia juga tidak diciptakan. Itu baru kuat namanya, karena dia bisa menciptakan dan tidak diciptakan. Adapun yang tidak bisa mencipta, bahkan dia dicipta, macam mana layak untuk disembah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelemahan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas, dhuriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Wa iyaslubhumud dzubab syai'an la yankidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Wahai manusia, kata Allah, telah dibuat satu permisalan tentang berhala-berhala itu. Dengarkan. Sesungguhnya sesembahan yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dzubab, lan yang masuk pada fi'lul mudhari, itu memiliki makna ta'bid, artinya selamanya. Di mana selamanya mereka tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Seekor lalat, makhluk yang sangat hina saja, berhala itu tidak sanggup menciptakan. Kalau seandainya seekor lalat yang tidak sanggup diciptakan oleh berhala-berhala itu tiba-tiba mencuri sesuatu, semisal makanan yang disembahkan kepada mereka dicuri oleh lalat, maka sesembahan itu tidak sanggup untuk mengambilnya. Dari sini Allah mengatakan dha'ufat talib wal matlub. Orang yang berdoa lemah dan orang yang dimintai doa juga lemah. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im, putra daripada Mut'im ibn Adi. Ayahnya Mut'im ibn Adi ini pernah berjasa kepada Nabi, karena dia pernah menyelamatkan Nabi SAW dan menjamin keamanan di Mekah saat ada ancaman pembunuhan. Ingat, Nabi SAW itu memiliki akhlak wafa, di mana dia tidak mungkin melupakan kebaikan orang. Sekecil apapun kebaikan, Rasul tidak akan melupakannya, pasti akan membalasnya. Inilah akhlak yang hilang pada diri kita. Terkadang ada orang yang sudah berbuat baik, tapi kebaikan itu tidak pernah dibalas. Bahkan yang ada, justru kebaikan seseorang malah dibalas dengan keburukan. Nah, saat perang Badar meletus, kita tahu bahwa kemenangan di tangan kaum muslimin. Sampai-sampai kaum muslimin berhasil menawan sekitar 70 orang-orang musyrik, ditawan dan menjadi tawanan Rasul dan para sahabat. Nabi SAW mengatakan kepada tawanan-tawanan itu, kalau seandainya Mut'im ibn Adi itu hidup dan meminta kalian untuk dibebaskan, pasti kubebaskan. Ini sebagai bentuk apa? Wafa. Berbuat baiknya Rasul kepada Mut'im ibn Adi. Kalau seandainya dia masih hidup, dia minta tawanan ini dibebaskan semuanya, kubebaskan. Karena dulu dia pernah menolong aku demikian dan demikian. Kabar ini
sampai ke telinga orang-orang Quraisy di Mekah. Maka mereka mencoba peruntungan. Diutuslah puteranya Zubair ibn Mut'im agar memohon kepada Nabi SAW supaya tawanan-tawanan itu dibebaskan, mengingat jasa ayahnya, karena Rasul mengatakan menyebut-nyebut ayahnya. Maka orang-orang Quraisy sepakat mengutus Zubair ibn Mut'im meminta kepada Nabi agar mengingatkan jasa-jasa ayahnya. Berangkatlah Zubair ibn Mut'im. Ketika sampai di kota Madinah, dia pun mengendap-endap di sekitar Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi SAW sedang sholat maghrib. Entah kenapa kemudian Zubair ibn Mut'im ini mendengar Nabi SAW membaca surah Toha. Di antara lafadznya atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha itu, ketika Rasul sampai membaca kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqin am khuliqu min ghairi syai'in, apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka tercipta dengan sendirinya? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, sesungguhnya orang musyrik sendiri ragu-ragu tentang itu. Karena kita tahu bahwa berhala orang-orang musyrik itu terdiri daripada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Itu diantaranya terbuat dari batu dan juga dari pohon. Kita tahu bahwa pohon dan batu ini yang selama ini mereka sembah disindir dengan ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Kita katakan ya. Segala sesuatu itu bentuknya bisa saja pohon, bisa saja batu. Am humul khaliqun, ataukah mereka tercipta dengan demikian? Artinya tiba-tiba ada Hubal, ada Manat. Tentu mereka akan mengingkari, karena memang berhala-berhala itu mereka yang buat. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mustahil mereka sendiri dicipta. Masa mereka menciptakan langit dan bumi? Sebelum ada berhala ini, langit dan bumi sudah ada. Makanya di ujung ayat mengatakan bala yuqinun. Orang-orang musyrik sendiri ragu-ragu tentang keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu. Ketika sampai ayat ini, Zubair bin Mut'im yang mendengar ayat itu dari awal sampai akhir dibacakan dalam surah Toha, dalam salat maghrib, apa kata dia? Termenung dia. Setelah termenung memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kan itu kan dalam sekali maknanya. Orang-orang musyrik biasa bersyair, dan kalimat itu lebih dalam dibandingkan syair. Makanya Zubair bin Mut'im sampai mengatakan hatta kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku copot mendengar ayat itu. Di sini hidayah sudah mulai masuk. Entah kenapa kemudian yang tadinya pertama dia ingin mengadu aduan orang-orang musyrik kepada Rasul agar Rasul membebaskan tahanan itu, tak jadi. Langsung dia menghadap Nabi setelah salat maghrib dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Rasulullah, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali dirimu. Sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali dirimu. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, terkadang kalau seseorang membenci seseorang jangan 100%. Karena terkadang satu hari akan ada timbul kecintaan. Sebagaimana tidak boleh kita mencintai itu 100%, karena satu hari akan timbul kebencian. Maka bencilah sekedarnya, sebagaimana cintailah sekedarnya. Benci karena Allah dan cinta pun karena Allah. Syahidnya apa di sini? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqin. Bagaimana mungkin berhala-berhala itu
Mereka mampu menciptakan sementara mereka diciptakan dari bebatuan dan pepohonan, dan tidak ada ceritanya ujug-ujug ada berhala, apalagi sampai menciptakan langit dan bumi. Itulah bentuk kelemahan berhala-berhala itu. Makanya di sini Allah mengatakan bahwa di antara kelemahan berhala-berhala itu, mereka tidak sanggup menciptakan walaupun sedikit, bahkan mereka diciptakan. Ini satu poinnya. Mereka lemah sehingga tidak pantas disembah. Poin yang kedua, mereka kurang. Mereka tidak sempurna. Bukankah zat yang disembah itu harus sempurna dari segala segi, baik zatnya, sifatnya atau nama-namanya? Di sini Allah mengatakan wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka sendiri tidak bisa menolong orang, dan mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Artinya lemah. Kalau diri sendiri tidak bisa ditolong kan lemah. Menolong orang lain apalagi. Ketika berhala ini tidak bisa menolong diri sendiri, kemudian menolong orang lain tidak bisa, berarti lemah. Pertama, berarti ada kekurangan apa? Yang pertama kekurangan, yang kedua kelemahan. Saya terbalik. Yang pertama kurang. Kenapa kurang? Karena dia dicipta, bukan mencipta. Itu namanya kurang. Adapun mereka lemah karena mereka tidak sanggup menolong, bahkan menolong diri-diri mereka sendiri tidak sanggup, berarti lemah. Contoh saja, kita lihat bahwa berhala-berhala orang-orang musyrik itu, seandainya kita pukul dengan palu, apakah dia sanggup kemudian melawan balik? Tidak. Kemudian kalau seandainya ada yang berkelahi depan patung itu, apakah dia sanggup menolong salah satunya? Mustahil. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancur-hancurkan patung. Ibrahim di waktu remajanya, dia pernah diajak berpesta pora untuk kerajaan Namrud. Kemudian dia berdusta kepada ayahnya dan mengatakan, "Inni sakim, saya sedang sakit ayahanda, kau aja berangkat sendiri saja." Ketika semua masyarakat Babylon berkumpul di tanah lapang, istana kosong, Ibrahim masuk dengan diam-diam ke dalam istana, kemudian masuk ke ruangan tempat penyembahan berhala. Disitulah dia pukuli semua berhala-berhala itu sampai hancur tak bersisa, kecuali satu patung yang paling besar sengaja tidak dihancurkan. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, apakah patung itu sanggup menolong diri-diri mereka? Tidak sanggup. Sampai hancur dipalu oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apalagi menolong orang. Mereka tidak sanggup menolong. Harusnya sesama berhala harus menolong lah, kan begitu. Menolong berhalanya yang lain aja tidak sanggup, macam mana akan menolong orang yang menyembahnya? Kemudian Ibrahim sengaja menyisakan satu. Sebenarnya Ibrahim itu tujuannya bukan menghancur-hancurkan patung, karena kalau menghancur-hancurkan patung, patung bisa dibuat lagi. Hari ini hancur, besok cetak lagi, hancur lagi, cetak lagi, sampai kapan? Ibrahim ini ingin mengajak berfikir kepada kaum Babylon ini, bahwa berhala yang selama ini mereka sembah itu lemah. Dihancurkan saja, diam saja. Mereka sendiri tidak bisa menolong berhala yang lainnya. Mereka sendiri tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara. Macam mana berhala yang dianggap Tuhan tidak mampu berbicara? Kalau sudah tidak mampu berbicara, macam mana dia akan memerintahkan dan melarang? Seperti kita punya Al-Quran, isi Quran itu ada perintah, ada larangan. Kenapa? Karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mampu bicara. Makanya dengan firman-Nya tumbuh perintah dan tumbuh larangan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala akhirnya ada
perintah-perintah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya dan ada larangan yang harus dijauhi hamba-hambanya. Di mana dalam perintah itu di sebaliknya ada maslahat dan dalam larangan itu di sebaliknya ada mafsadah, ada kerusakan. Lah berhala yang tidak bicara macam mana akan melarang dan memerintahkan? Apa layak disembah? Tentu tidak layak disembah. Makanya ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan. Ayat yang kedua. Surah Fatir ayat 13 dan 14. Allah mengatakan walladzina tad'una min dunillah ma la yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan sesembahan yang kalian mohon kepada selain Allah itu tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka atau berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan sanggup untuk memperkenankan doa-doamu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Di sini ada 5 cacat. Kenapa berhala-berhala itu tidak layak disembah? Apa 5 cacatnya itu? Pertama, walladzina tad'una min dunillah ma la yamlikuna min qitmir. Sesembahan yang kalian sembah selain daripada Allah itu, mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit ari. Kulit ari itu, kalau ada kurma, kemudian dikupas. Jadi dikupas kulitnya, di situ ada lagi yang membungkus kurma, lebih tipis daripada kulit yang pertama. Perhatikan kurma itu. Kemudian dikupas kurmanya, ada yang membungkus biji kurma itu. Biji kurma itu ada yang bungkus lagi warna putih. Itu kan tipis dibandingkan kulitnya. Itu namanya kitmir dalam bahasa Arab. Lah berhala-berhala ini walaupun sekulit kitmir saja, sekulit kurma, itu tidak memiliki sesuatu yang tidak memiliki, macam mana akan memberi? Kalau antum memberi kan antum punya. Ada orang yang minta antum kasih kan antum punya. Nah kalau antum tidak punya apa-apa, ada orang minta kira-kira antum kasih, ya tidak mungkinlah kita memberi sesuatu yang kita tidak punya. Jadi berhala-berhala itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Lalu ngapain disembah kalau tidak punya apa-apa? Tujuan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selain meminta pahala, juga meminta kesenangan kehidupan dunia supaya kita bisa punya rumah, punya pakaian, punya makanan, minuman, harta dan begitu seterusnya. Dan itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau berhala ini tidak sanggup, makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di masa kecilnya diajarkan ayahnya untuk menjadi orang yang taat penyembah berhala. Itu Abu Bakar Siddiq dalam sirahnya. Dimasukkan oleh ayahnya ke tempat sesembahan. Abu Bakar kecil ini, dia membotongkan. Kemudian dia pukul-pukul berhalanya dan mengatakan, aku lapar, siapkan makanan. Aku minum, siapkan minuman. Aku pengen pakaian bagus, siapkan pakaian yang bagus. Tapi berhala, namanya berhala, mendengar saja tidak bisa, bicara saja tidak bisa, apalagi mengabulkan. Habis dipecut-pecut sama tongkatnya Abu Bakar, diam saja berhala itu. Akhirnya dia marah, sejak itu dia tidak mau menyembah berhala. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sama dengan Nabi SAW sebelumnya berjalan di atas fitrah. Dia tidak pernah menyembah berhala sejak kecil. Wajar kalau dia orang yang pertama kali dari kalangan orang dewasa masuk Islam. Karena memang dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Gara-garanya tadi minta makan tadi kasih,
Minta minum tak dikasih, minta pakaian tak dikasih. Habis itu dia tak mau lagi nyembah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini juga bantahan kepada orang Syiah. Orang Syiah itu kalau memuji Ali radhiyallahu anhu, mereka mengatakan apa? Karramallahu wajhah. Kenapa orang-orang Syiah mengatakan kepada Ali karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Alasannya karena Ali tidak pernah menyembah berhala. Lah Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Kenapa mereka mencela Abu Bakar? Kenapa mereka tidak mengatakan karramallahu wajhah? Bahkan menganggap Abu Bakar itu sonam ataupun berhala Quraisy dalam doa-doa mereka. Nah ini salah satu bentuk bahwa berhala itu tidak memiliki sesuatu yang akan diberi. Lalu kenapa disembah? Ini yang pertama. Yang kedua, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau engkau menyeru dan meminta dan berdoa kepada mereka, mereka lo enggak mungkin mendengar permintaan kita. Datang ke kuburan, anggaplah dia orang soleh. Kemudian kita minta kepada kuburan orang soleh itu, minta anak, minta rizki. Enggak mungkin mereka mendengar. Kalau sudah enggak mendengar, mungkinkah mereka mengijabah? Mendengar saja tidak. Buktinya lihat orang mati. Orang mati bisikkan di telinganya, dengar? Enggak ada ruhnya. Dia enggak akan dengar orang mati itu. Orang mati itu kalaupun kita tusuk itu dengan pedang sekalipun kita mutasi, dia enggak akan menjerit-jerit. Namanya enggak ada ruhnya. Mau diapain pun orang-orang mati tetap gitu. Karena yang merasakan sakit itu ketika ruh masih ada. Kalau ruh sudah tidak ada, maka tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa bicara, bahkan tidak akan merasakan sakit. Orang yang sudah mati. Lah orang yang seperti ini yang sudah mati kalian seru, mendengar saja tidak. Macam mana akan mengabulkan? Atau orang yang menyembah batu, pohon, seperti berhala-berhala di zaman dulu dan zaman sekarang juga banyak kan begitu kan? Berhala-berhala, macam-macam berhala dari batu itu kan, dalam bentuk orang, dalam bentuk binatang, macam-macam. Lalu mereka sendiri nggak bisa melihat, dan itu kenyataan. Antum ambil batu, antum ajak ngomong batu itu, macam mana dia akan mendengar, apalagi bicara? Karena umumnya orang bisu itu juga bermasalah dengan pendengarannya kan. Orang bisu kan karena bermasalah dengan pendengaran. Ya. Artinya di sini yang kedua, kelemahan sesembahan selain daripada Allah, mereka tidak bisa mendengar. Cuma akan meminta kepada zat yang tuli. Makanya Ibrahim menasihati ayahnya, ya abati lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa kau nyembah berhala? Dengar saja tidak, lihat saja tidak. Dia sendiri tidak sanggup memenuhi kebutuhan orang. Itu Ibrahim ngomong sama ayahnya. Inilah kelemahan berhala selain daripada Allah. Kemudian yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Taruhlah mereka mendengar. Seperti ada orang yang nyembah jin, kalangan dukun. Mereka suka menyembah jin. Ya. Atau menyembah manusia yang mengaku Tuhan, seperti Fir'aun, Namrud, Tunuas, atau siapa saja yang mengaku Tuhan. Mereka kan mendengar. Kita minta kepada mereka, minta kepada jin anak, minta kepada Fir'aun, Namrud supaya istrinya hamil dan melahirkan. Sekalipun mereka mendengar, karena mereka bukan Tuhan, mereka tidak bisa mengijabah. Makanya Allah mengatakan walau sami'u mastajabu lahum. Sekiranya mereka mendengar, telah mendengar. Orang yang menyembah jin atau manusia yang mengaku Tuhan itu, mereka dengar. Wallahi mereka tidak bisa mengijabah permintaan kalian. Inilah kelemahannya. Yang ketiga, yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ingat pada hari kiamat, orang yang menyembah dan orang yang disembah akan berlepas diri. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, kata Allah. Kapan ini? Hari kiamat.
Makanya syaitan berkhutbah pada orang-orang yang masuk neraka itu. Di antara khutbahnya syaitan apa? Saya tidak mungkin menolong kalian, dan kalian juga tidak mungkin menolong saya. Kemudian di ujung khutbahnya apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya, tapi celalah diri-diri kalian. Kalian sudah tahu aku musuh kalian, kenapa kalian menyembah aku? Jadi iblis sendiri yang paling sakti di bumi, yang gak pernah mati makhluk abadi sampai kiamat, berlepas diri kepada penduduk neraka yang diseretnya ke dalam neraka. Oke lah, itu si iblis, makhluk jahat. Bagaimana dengan para nabi? Contoh mamanya Isa bin Maryam. Isa itu kan disembah oleh orang-orang nabi, mengatakan Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara Tuhan, bahkan Isa itu Tuhan itu sendiri. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hei Isa, kata Allah, engkau yang merintahkan manusia agar engkau dan ibumu disembah. Maka Isa kemudian membantah di hadapan Allah. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku mengatakannya pasti kau sudah tahu. Aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi Isa sendiri melepas diri kan? Ketika Allah mengatakan, apakah engkau mengatakan kepada manusia disuruh menyembah dirimu dan ibumu? Kata Isa, mana aku mengatakan seperti itu? Kalau aku mengucapkannya pasti kau tahu. Lah kalau sekelas Isa seorang nabi saja berlepas diri, macam mana selain daripada para nabi kan begitu? Lah ini menunjukkan apa? Sesembahan selain daripada Allah itu akan berlepas diri pada hari kiamat kepada siapa yang menyembah. Lalu apa gunanya menyembah kalau pada hari kiamat tidak bisa menyelamatkan? Dan pada hari kiamat itu yang namanya Tuhan harus bisa menyelamatkan. Dan yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan syafaat dan rahmat. Nabi saja, bahkan seluruh para nabi tidak bisa berikan syafaat kecuali apa? Dua syarat. Pertama, Allah yang izinkan kepada orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, redha dengan orang yang akan diberikan syafaat. Kalau dua syarat tidak dipenuhi, tidak akan ada manusia masuk surga. Dan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, tapi mereka tetap masuk surga, itu semua karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bagi orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, yang masih ada keimanan sebiji dzarah. Itulah baru Tuhan namanya, yang bisa menyelamatkan bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Ini yang keempat. Yang kelima, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan berhala-berhala itu, mereka tidak sanggup memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Berhala-berhala itu tidak tahu yang gaib. Jin saja tidak tahu yang gaib. Buktinya apa? Ketika Nabi Sulaiman meninggal, kan dia berada di kursi singgasananya. Jin masih bekerja kepada Sulaiman, membangun prasarana, kota, gedung dan yang semacamnya. Mereka masih bekerja. Disangkanya Sulaiman tidur. Baru setelah tongkat untuk menyanggah diri istighasananya dimakan rayap di bawahnya, akhirnya tongkat itu rapuh. Kemudian Sulaiman roboh. Apa kata jin? Kalau kami tahu Sulaiman mati sejak dulu, tentu kami tidak akan dihinakan seperti ini. Lah jin saja tidak tahu yang gaib, macam mana kita manusia? Sementara jin sendiri bagi kita gaib, tapi bagi mereka kita tidak gaib. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Dan sumber kekuatan para dukun paranormal yang suka menyembah jin itu, sementara jinnya tidak tahu yang gaib, macam mana pula mereka? Referensi mereka saja tidak tahu yang gaib, macam mana pula para dukunnya? Makanya para dukun itu para pendusta yang nyata. Kalaupun benar ramalan mereka itu 1 dari 1000 ramalan yang gagal.
Kalaupun mereka menyembuhkan itu satu di antara sekian banyak pasien yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu namanya istidraj, kebetulan, bukan sungguhan. Inilah yang menjadikan kenapa sesembahan selain daripada Allah tidak layak disembah, karena ada 5 perkara pada surah Al-Fatir ayat 13-14. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu, dia mengatakan, Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa qusirat rubaiyatuhum faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahu fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika perang Uhud Rasul terluka kepalanya dan retak gigi gerhamnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai Nabi. Kemudian turunlah ayat, tidak ada hak apapun bagimu wahai Muhammad dalam urusan mereka itu. Al-Imran ayat 128. Dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Umar, di mana dia mendengar Nabi SAW bersabda ketika beliau berdiri dari ruku pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Maka Nabi SAW melakukan kunut. Di antara kunutnya Rasul mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ba'dama yaqul sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Ya Allah, laknatlah si fulan, ya Allah, laknatlah si fulan. Setelah beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd setelah ruku tentunya. Setelah itu turunlah firman Allah Azza wa Jalla, tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Dalam riwayat yang lain beliau mendoakan laknat itu kepada Safwan ibn Umayyah, kepada Suhail ibn Amr, kepada Haris ibn Hisham, agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi Allah turunkan laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka. Ini riwayat pertama dari hadis Nabi SAW. Jadi ceritanya begini. Kita tahu bahwa Nabi SAW dalam perang Badar dimenangkan, dan itu kegemilangan kaum muslimin, sehingga semakin kuat dan kokoh barisan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW dalam peperangan Badar. Dan itu membuat orang-orang musyrik balas dendam, karena banyak terbunuh tokoh-tokoh mereka di Badar. Abu Jahal terbunuh di Badar, Umayyah terbunuh di Badar, banyak tokoh-tokoh mereka yang terbunuh di Badar. Sehingga Abi Sufyan mempelopori untuk membalas dendam. Pertama karena kekalahan di Badar, yang kedua, jalur perdagangan mereka terhambat. Kenapa? Karena orang-orang Mekah itu kan biasa berdagang ke Yaman atau ke Syam, dan tidak ada jalan kecuali melintasi kota Madinah. Kalau seandainya balas dendam ini tidak diluapkan, maka mereka terancam 2 perkara. Tidak bisa melaksanakan balas dendam karena tokoh-tokoh mereka gugur. Yang kedua, pasti tidak akan aman jalur perdagangannya. Akhirnya Abi Sufyan mengumpulkan orang-orang kaya, memobilisasi orang-orang Mekah untuk melawan, dan berhasil mempengaruhi seluruh orang-orang musyrik mengobarkan peperangan. Berangkatlah Abi Sufyan dan rombongannya ke Madinah. Sementara di Madinah ada perselisihan antara tokoh munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul dengan kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW, tentang bertahan atau menyerah. Kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dia mengatakan sebaiknya kita tidak usah keluar dari Madinah, cukup kita bertahan di kota saja. Kalau mereka menyerang, kita bertahan saja. Tapi sebagian para sahabat mengatakan tidak, kita harus menyerang. Jangan kita berada di kota, riskan, karena di kota banyak perempuan, anak-anak, dan yang semacamnya, bisa jadi korban. Kita sambut mereka di Uhud saja. Nabi SAW setuju. Akhirnya kemudian memilih pendapat para sahabat dan meninggalkan pendapatnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sakit hatilah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, akhirnya menggembosi tentara dari 1000 orang, 300 orang mundur.
Sepertiga pasukan mundur tidak mau perang. Sehingga hanya 2/3 pasukan yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana liciknya orang-orang munafik. Menggebosi pasukan. Yang tadi 1000 jadi 700 pasukan aja. Akhirnya bertemulah mereka di perang Uhud. Nabi SAW mengatakan kepada para pemanah, begitu rumah itu, jangan kalian turun dalam kondisi apapun sampai kuperintahkan. Maka diletakkanlah para pemanah sejumlah 40-50 orang. Dan mereka betul-betul diamanahi Rasul, jangan turun. Mau menang, mau kalah, jangan turun. Akhirnya kemudian di awal peperangan, kaum muslimin menang. Mudah mengalahkan orang-orang musyrik sehingga memukul mundur orang-orang musyrik. Para pemanah melihat kemenangan di bawah. Mereka tergiur dengan ganimah, harta rampasan perang yang banyak yang ditinggalkan di tenda-tenda orang-orang musyrik. Tergiur mereka. Akhirnya mereka turun. Hanya beberapa orang yang bertahan di atas. Ketika mereka turun, pasukan orang-orang musyrik langsung dikomandai oleh Khalid ibn Walid, ketika itu masih kafir, memutar gunung. Dalam sekejap kemudian tempat strategis para pemanah kaum muslimin tergantikan oleh mereka. Sementara mereka di atas, Rasul di bawah. Sehingga dipanahi saja dari atas kan lebih mudah. Disitulah mulai terjadi kekalahan. Sampai pada waktunya Nabi SAW terjebak dalam lubang. Lubang itu memang disediakan orang-orang musyrik untuk menjebak Nabi. Di lain waktu Mus'ab ibn Umair gugur. Mus'ab ibn Umair ini kalau dia pakai baju zirah lengkap dengan topinya, kalau berjalan bersama Rasul tidak bisa dibedakan mana Nabi mana Mus'ab. Lah ketika Mus'ab meninggal, orang-orang berteriak Muhammad sudah mati. Padahal itu yang mati Mus'ab. Maka berita kematian itu menyebar dan ini bisa melemahkan pasukan. Sehingga sebagian pasukan lari ke belakang karena mendengar Rasulullah SAW meninggal, dan sebagian yang lain maju tetap. Sampai datang Anas ibn Nadhr Al-Ansari radhiyallahu an. Dia sebenarnya tidak terlibat dalam peperangan. Dia baru datang dari perdagangan, mendengar kaum muslimin perang, dia langsung masuk ke peperangan. Kemudian menasihati orang-orang yang lari untuk kembali, dan dia mengatakan, wallahi inni la ajidu raihatal jannah min kibalil Uhud. Demi Allah, aku sudah mencium bau surga di balik gunung Uhud ini. Kenapa kalian mundur? Maju. Akhirnya dengan teriakan sahabat ini, semua para sahabat bangkit semangatnya. Sehingga akhirnya mereka pun melihat bagaimana Rasul sedang dikepung dalam lubang itu. Disinilah terjadi banyak cedera yang disebutkan oleh sejarah. Pertama, kepala Nabi SAW luka. Yang kedua, gigi depannya gerhamnya retak. Kemudian yang ketiga, jabnahnya ini juga terluka. Bahkan ada serpihan yang menancap di pipi Rasul dari helm baju zirahnya. Kemudian di bibir belakangnya juga terluka. Kemudian juga di bagian lututnya Rasul terluka karena masuk ke dalam perangkap lubang dan dihantam dari atas. Wajar kalau Nabi SAW banyak lukanya, tapi keburu datang kaum muslimin menolong Nabi SAW dan menyelamatkan, naik ke atas gunung. Inilah terjadi kekalahan kaum muslimin di Uhud gara-gara apa? Para pemanah yang tidak taat. Karena melihat dunia yang demikian, mereka turun, akhirnya terjadi kekalahan. Dan yang kedua, karena hasutan orang munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul sehingga menarik 300 pasukan. Itu yang menjadikan kekalahan. Tapi kekalahan ini wajar. Yang namanya perang bisa kalah, bisa menang. Nabi bukan Allah, Nabi bukan para malaikat, dia manusia seperti kita. Karena Allah yang mengatakan watilkal ayyam nudawiruha bainan nas. Namanya hari itu diputar-putar, kadang menang, kadang kalah, kadang bahagia, kadang sedih, kadang sempit, kadang lapang. Itulah kehidupan manusia seperti itu.
Lah ketika kemudian selesai perang, maka Nabi SAW kembali ke kota Madinah. Kemudian ada kabar bahwa Abu Sufyan akan membawa pasukan yang jauh lebih banyak daripada Uhud. Tapi kabar itu tiba-tiba tidak jadi. Sehingga Rasul dan para sahabat bisa menghela napas sebentar. Disitulah Nabi SAW setelah sholat subuh atau ketika sholat subuh sehabis ruku, dia ingat siapa yang melukai dia dalam peperangan itu. Ingat betul siapa yang melukai dia. Di antara 3 orang yang melukai Nabi SAW, ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, pertama yang melukai dia adalah Safwan ibn Umayyah. Yang kedua yang melukai dia adalah Suhail ibn Amr. Dan yang ketiga yang melukai dia Al-Haris ibn Hisham. Semua dikutuk Nabi dalam kunutnya itu. Ya Allah, laknatlah Safwan. Ya Allah, laknatlah Suhail. Ya Allah, laknatlah Al-Haris. Tapi doa laknat itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan sebagai teguran kepada Rasul, laisa laka minal amri syai'un. Hai Muhammad, tidak perlu kau laknat mereka. Kenapa demikian? Karena tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka. Ngapain kau laknat mereka? Kenapa demikian? Karena buktinya orang-orang yang dilaknat oleh Rasul tiga-tiganya masuk Islam. Tiga-tiganya masuk Islam dan baik Islamnya. Padahal sudah dilaknat oleh Rasul setiap hari. Tapi Allah mengatakan tidak ada urusan engkau wahai Muhammad dengan mereka. Kenapa kau laknat mereka? Dari sini kita faedahnya daripada hadis ini dengan bab yang kita bahas. Kalau Nabi SAW saja tidak berhak dan tidak punya kemampuan untuk mencelakai orang dengan cara melaknat, bahkan Allah menolaknya. Artinya Rasul juga sama dengan kita manusia, tidak bisa mencelakakan orang dengan doanya, kan? Karena doa itu juga munajat kepada Allah. Kemudian Allah mengabulkan keinginan, tapi dalam hal ini Allah tidak kabulkan. Kalau seandainya sekelas Nabi SAW saja tidak bisa doanya dikabulkan, artinya tidak layak disembah. Macam mana selain daripada Nabi SAW, dari belhara-belhara, dari dukun-dukun dan yang semacamnya, yang ingin disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Nabi SAW melaknat itu turun ayat ini, surah Al-Imran 128 itu, dan tiga-tiganya maksudnya sahabat ini semua masuk Islam. Adapun Safwan ibn Umayyah ini anak daripada Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf Al-Jumahi ini dulunya adalah tuan daripada Bilal. Dialah yang menyiksa Bilal habis-habisan. Umayyah ibn Khalaf Al-Jumahi ini. Sampai 3 hari 3 malam Bilal diikat di batu besar. Kemudian dijemur di padang pasir. Setiap hari dicambuk dan tidak akan berhenti cambukan sampai mencambuknya lelah. Tapi Bilal berusaha untuk mencampurkan kelezatan iman dan juga sakitnya siksaan, sehingga siksaan itu tidak dirasakan. Begitulah iman, kalau sudah bercampur dengan musibah, maka musibah itu akan ringan. Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Lah yang menyiksanya siapa? Majikannya Umayyah ibn Khalaf Al-Jumahi. Lah dia punya anak namanya Safwan ibn Umayyah. Lah Safwan ibn Umayyah juga melahirkan sifat-sifat watak bapaknya, memusuhi Nabi SAW. Makanya dalam perang Uhud dia berhasil melukai Nabi. Tapi saat Fatu Mekah, akhirnya Safwan ini ingin lari ke Yaman. Karena bagaimanapun kalau sudah Mekah dikuasai Rasul, pasti dia akan terancam nyawanya. Dan dia tidak mau masuk Islam juga. Akhirnya dia kabur ke Yaman. Ketika hendak naik perahu, maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada saudaranya yang sudah masuk Islam
dan mengatakan, Rasul, kalau seandainya Safwan itu ketangkap, apakah kau akan membunuhnya? Maka Rasul mengatakan tidak. Sungguh dia orang pilihan. Karena Rasul mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah kalau dia masuk Islam, maka akan menjadi orang yang terbaik. Makanya lihat, tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam, sebelum Islam mereka mulia, setelah masuk Islam makin dimuliakan. Abu Bakar, Umar, Uthman, itu kan orang-orang mulia. Setelah masuk Islam jauh lebih mulia lagi kan. Akhirnya kemudian Umair ibn Wahab mengejar siapa? Safwan ibn Umayyah. Sebelum naik perahu dicegat dan mengatakan, wahai Safwan, aku dapat amanah dari Nabi, pulanglah, masuklah ke dalam Islam, maka Nabi SAW akan memuliakan engkau. Daripada engkau lari gak jelas, ngadu nasib di negeri orang, sengsara dan begitu seterusnya, bagus kau balik masuk Islam. Entah hidayah dari mana, yang tadinya benci mati kepada Rasul, setelah mendapatkan ucapan dari Umar ibn Wahab ini, tiba-tiba kemudian dia pun hidayah masuk dan ingin berjumpa dengan Rasul. Setelah kemudian berjumpa dengan Nabi SAW, Safwan meminta maaf apa yang sudah dilakukannya selama ini. Tapi jawaban Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau pernah mendengar bagaimana dendamnya saudara-saudara Nabi Yusuf sampai memasukkan ke dalam sumur? Tapi Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya dan mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam antara kita setelah hari ini. Maka itulah ucapan saya kepada kalian, kata Rasul. Akhirnya kemudian Safwan ibn Umayyah masuk Islam. Bagaimanapun dia anak tokoh besar. Umayyah ibn Khalaf itu kan tokoh besar sekelas Abu Jahal di zaman itu. Rasul tahu pengaruhnya keluarga Safwan ibn Umayyah. Makanya dibujuk anak-anaknya, bagaimanapun akan berpengaruh kepada dakwah kan. Anak tokoh kalau masuk Islam kan akan berpengaruh. Makanya ketika Nabi SAW di perang Hunain mendapatkan ghanimah yang sangat besar, Safwan ibn Umayyah dilembutkan hatinya oleh Rasul, dapat bagian ghanimah 100 ekor unta. Padahal dia kaya, tapi diberikan hadiah oleh Rasul, sehingga cemburu orang-orang Ansar dan mengatakan, ya Rasulullah, kami yang berdarah-darah perang dari awal membelamu sampai akhir. Setelah kemenangan besar, kenapa kau berikan harta itu kepada orang-orang Mekah, sementara kami orang-orang Ansar Madinah tidak dapat apa-apa? Maka Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Ansar dan mengatakan, kalian tidak tahu, mereka pulang membawa kambing, sapi dan unta-unta, sementara kalian membawa aku pulang. Mulia mana? Kalau mereka pulang membawa kambing, membawa unta, membawa sapi, membawa harta, tapi kalian pulang membawa aku, mulia mana? Wahai Ansar, seandainya engkau berjalan di satu lembah, orang-orang lain berjalan di lembah yang lain, aku akan ikut di jalan lembah yang kalian lewati. Kemudian Rasul mengatakan, saya paham dengan hati kalian. Kalau kalian mengatakan, hei Muhammad, dulu kau miskin, sekarang kau kaya di Madinah, ucapan kalian tidak salah. Dulu engkau diusir dari Mekah, kami yang menampung, ucapan kalian juga tidak salah. Tetapi ingat, kata Nabi, dulu kalian juga miskin, aku yang membuat kaya. Dulu kalian tersesat, aku yang kasih hidayah. Dulu kalian tidak punya kekuasaan, aku yang kasih kekuasaan. Wahai Ansar, aku hanya bisa mendoakan kalian dan anak-anak kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian dan anak-anak kalian. Baru mereka menangis dan sadar dan mengatakan, kami menerima dengan ikhlas ya Rasulullah. Dari sini kita tahu bahwa Safwan ibn Umayyah yang didoakan laknat oleh Rasul justru masuk Islam. Dan Islamnya baik, tapi sayang ketika di masa kekhilafan Umar bin Khattab dia ikut dalam perang Qadisiyah. Ketika terjadi wabah Amwas, wabah taun di Amwas, maka dia salah satu orang yang meninggal karena wabah taun. Termasuk Mu'adz bin Jabal dan keluarganya, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah dan keluarganya, semua meninggal karena taun. Ribuan para sahabat terkena taun. Dan
Taun zaman dulu ada, tapi taun bagi umat Islam itu rahmat. Siapa yang meninggal karena taun, dia mati syahid. Ini yang pertama, Safwan ibn Umayyah. Yang kedua, Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr juga kurang lebih dengan Safwan, permusuhannya kepada Nabi SAW luar biasa. Dia memiliki aura yang besar di Mekah karena dia orator masalahnya. Dia bisa membangkitkan orang-orang Mekah untuk perang melawan Nabi. Si Suhail ibn Amr ini. Ya, jadi dia orator ulu. Tetapi setelah Fathu Mekah, dia masuk Islam. Maka dia juga sama dengan Safwan ibn Umayyah. Kemudian dia baik Islamnya dan meninggal kena taun juga. Dalam perang Amwas di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Al-Haris ibn Hisham, yang dikenal kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Haris ibn Hisham ibn Mughirah ibn Abdillah Al-Mahzumi Al-Qurashi. Dia seorang sahabat termasuk pembesar Quraisy juga dari penduduk Mekah, dan dia saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal punya saudara namanya Al-Haris ibn Hisham. Karena Abu Jahal sendiri namanya siapa? Amr ibn Hisham. Sementara saudaranya Haris ibn Hisham. Kenapa disebut Abu Jahal? Orang-orang Mekah menyebut Amr ibn Hisham itu sebagai Abul Hakam. Orang yang kalau ngomong bijaksana, selalu mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Sehingga Mekah itu damai karena Abu Jahal ini suka mendamaikan orang. Makanya orang-orang Mekah menyebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena kalau memutuskan itu bijaksana. Itulah yang menjadikan banyak tokoh-tokoh tidak menerima hidayah Nabi. Salah satunya Khalid ibn Walid, kemudian Amr ibn As, dan sahabat yang lainnya. Masuk Islamnya telat. Setelah 20 tahun baru masuk Islam. Setelah 20 tahun Rasul berdakwah, baru masuk Islam. Alasan Khalid bin Walid telat masuk Islam, diungkapkan sendiri kepada Abu Bakar. Kenapa aku telat masuk Islam, wahai Abu Bakar? Karena aku masih terpengaruh dengan Abu Jahal. Ucapan-ucapan dia saya anggap itu yang paling bijaksana, sehingga aku tidak bisa melihat ucapan Nabi. Tapi setelah tokoh-tokoh itu meninggal dunia dan kami yang menjadi tokoh, baru kami berusaha untuk menyamakan antara wahyu yang disampaikan Rasul dengan ucapan Abu Jahal sebelumnya. Dan kami lihat ucapan Rasul lebih bijaksana jauh dibandingkan ucapan Abu Jahal. Makanya Khalid bin Walid langsung dia pergi dari Mekah ke Madinah setelah tahun ke-7. Rasul sudah 7 tahun di Madinah. Artinya 3 tahun sebelum wafat. Baru Khalid ibn Walid dan juga Amr ibn As masuk Islam. Lah, saudara daripada Abul Hakam. Kenapa disebut Abul Hakam? Karena dia memang bijaksana. Tapi karena ketika Rasul datang ditawari hidayah, dia tak masuk Islam, maka Nabi SAW mengganti kalimat Abul Hakam dengan Abu Jahal. Bapak bodoh bahasa kita. Bapak dungu, ya. Kasih hidayah kok gak mau, gitu loh bahasa. Makanya jadi Abu Jahal. Sejak itulah namanya dilupakan Amr ibn Hisham. Bahkan kunyah terbaiknya Abul Hakam orang tidak kenal. Sampai hari ini orang-orang mengenal dengan Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Seandainya dia, padahal dia sudah didoakan Rasul. Rasul pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan ke dalam Islam antara dua tokoh ini. Kalau tidak Amr ibn Hisham Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Tapi Allah hanya mengijabah satu, Umar bin Khattab saja. Amr ibn Hisham karena menolak hidayah, dia selamanya tidak dapat hidayah. Lah dia punya saudara namanya Al-Haris ibn Hisham. Orang yang paling memusuhi Nabi SAW sama dengan Abu Jahal saudaranya. Bahkan dalam perang Uhud dia juga salah satu yang melukai Nabi SAW. Tapi setelah Fathu Mekah, maka dia pun akhirnya masuk Islam dan baik keislamannya. Kemudian dia pun ada yang mengatakan meninggal di perang Yarmuk sebagai orang yang mati syahid dan meninggal di tahun ke-18 Hijriah, dan dia dikuburkan di Syam sebagai seorang yang syahid. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang ini padahal sudah dilaknat Nabi dalam bunuh suku, tapi Allah menentang laknat Nabi dan mengatakan tidak ada urusan engkau wahai Muhammad dengan mereka, itu urusan. Akhirnya dia masuk Islam dan baik keislamannya. Rasul tidak memiliki
apapun kecuali karena Allah yang mengizinkannya. Kalau Nabi SAW tidak memiliki apapun dan tidak berhak disembah, macam mana di bawah para nabi yang datang ke kuburan wali-wali, kemudian meminta-minta di situ, minta pangkat, minta jabatan, minta usaha dilancarkan, minta jodoh, minta anak, minta semua diminta, sampai minta nomor togel, macam-macam ada di situ. Ya. Sudah judi haram, syirik lagi, kuadrat dosanya. Dari sini kita tahu bahwa pendalilannya di situ. Kemudian riwayat yang terakhir diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika turun kepada Rasul ayat Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga terdekat wahai Muhammad. Rasul berdiri kemudian bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Karena sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Allah untuk kalian. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasul, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Nabi, mintalah kepadaku, aku bisa memberikan apapun apa yang kau minta. Tapi aku tidak punya kuasa di hadapan Allah sedikit pun untuk kamu. Dari sini Nabi SAW menunjukkan kelemahan dia, bahwa dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kembali kepada masing-masing orang dengan amal saleh dan tauhidnya. Kalau seandainya Nabi SAW tidak bisa menjamin, tiba-tiba kemudian muncul habaib atau oknum dari habaib yang mengatakan bahwa dengan mengikuti dan mencintai mereka pasti masuk surga, ini konyol. Nabi tidak bisa menjamin keluarganya masuk surga. Bahkan mengatakan kepada anaknya sendiri Fatimah, saluni masyiti, minta sesuka kamu hai Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan azab Allah di hadapan Allah. Kau sendiri yang bisa menyelamatkan diri-diri kalian. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW tidak memiliki sesuatu pun kecuali Allah yang memberikannya. Makanya dalam syafaatul uzma, dalam syafaat yang besar, di mana semua manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa supaya diselamatkan dan minta syafaat kepada Allah. Semua para nabi ini mengatakan apa? Nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri. Urus diri kalian sendiri. Menunjukkan sekelas Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa ini kan ulul azmi, nabi-nabi pilihan. Mereka tidak sanggup menyelamatkan semua manusia, bahkan kaumnya sendiri tidak bisa diselamatkan, bahkan keluarganya tidak bisa diselamatkan. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada seluruh manusia di padang mahsyar, analah, kan ku coba, aku akan coba. Maka Rasul kemudian berusaha kemudian menghadap Allah di bawah arsy-Nya, kemudian sujud entah berapa lama sujudnya. Kemudian setelah sujud lama memuji-muji Allah dalam sujudnya, maka Allah Subhanahu wa taala baru mendatangi Rasul dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta qul tusma ishfa tushaffa. Angkat kepalamu, ngomong kau didengar, bicara kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat ku beri kau syafaat. Akhirnya kemudian Rasul minta syafaat 7 syafaat. Setelah 7 kali sujud dengan sujud lama, Rasul meminta 7 syafaat. Dari sini kita tahu apa? Nabi sendiri tidak bisa menolong, kecuali dia minta syafaat kepada Allah untuk menyelamatkan umat dan keluarganya. Makanya Rasul mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, kata Rasul, orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tauhid. Jadi dari ini semuanya keterangan dalam bab ini menunjukkan bahwa sesembahan selain daripada Allah, walaupun mereka yang disembah para nabi sekalipun, mereka lemah, tidak bisa menciptakan, bahkan mereka dicipta oleh Allah, tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan menolong orang lain pun tak sanggup. Mereka tidak memiliki kekayaan apapun walaupun sebiji sekulit ari, dan kalaupun
Mereka diminta, mereka mendengar, mereka tidak sanggup memberikan, apalagi tidak mendengar. Dan nanti pada hari kiamat semua sesembahan dan yang disembah akan berlepas diri. Dan ini menunjukkan kelemahan selain daripada Allah. Pantas kalau tidak ada seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Inilah di antara keterangan bab ke-15. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Batas antara umur. Jadi kita berwudu terus ada anak-anak kecil 5 tahun, 7 tahun misalnya, apakah batal? Perempuan. Iya, tentang masalah memegang wanita, apa yang mahram atau yang bukan mahram, terjadi sidang pendapat di antara ulama. Apakah membatalkan wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan? Dalam mazhab Syafi'i, sebagian mereka mengatakan batal wudu. Kenapa demikian? Karena mereka mengartikan dalam, kalau tidak salah surah Al-Maidah, aula mastumun nisa, ataupun kalian menyentuh wanita. Ayat ini dipahami secara retarlek dohirnya, sehingga menyentuh wanita membatalkan wudu. Tapi yang lainnya mengatakan dalam mazhab Hambali bahwa yang dimaksud lamastumun nisa bukan bersentuhan, tapi maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Dari sini kita tahu bersentuhan tidak membatalkan, tapi kalau berhubungan suami istri membatalkan wudu. Dari sini perselisihannya. Ada yang mengatakan ataupun yang menyentuh diartikan zahirnya, nyentuh ya nyentuh, berarti batal wudunya. Ada yang mengatakan bukan artinya menyentuh, tapi maksudnya melakukan hubungan antar suami istri baru batal. Ya. Dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa kalimat aula mastumun di sini artinya melakukan hubungan suami istri, bukan bersentuhan. Kenapa? Karena Rasul pernah mencium istrinya, kemudian tanpa wudu langsung ke masjid dan sholat. Kalau memang bersentuhan dengan wanita itu membatalkan wudu, tentu Rasul akan diriwayatkan berwudu. Tapi Rasul tidak demikian riwayatnya. Rasul mencium istri-istrinya kemudian sholat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyentuh kaki Rasul ketika Rasul sholat. Disitulah Aisyah ketika menyentuh kaki Rasul ketahuan bahwa kaki Rasul itu pecah-pecah. Esoknya harinya Aisyah mengatakan, Rasul kau sudah sepuh, kurangilah ibadah-ibadah itu, jaga kesehatan. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, tidakkah kau suka kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Afala akunu abdan syakur. Dari sini kita tahu bahwa kalau Rasul memang batal saat disentuh kakinya, tentu batal salatnya kan itu. Wallahu a'lam, ya, bahwa pendapat yang kuat menurut saya ya, adalah pendapat yang mengatakan tidak batal wudunya. Wallahu a'lam. Adapun menyentuh wanita selain mahram tetap tidak batal wudunya, tapi kan berdosa kalau disengaja menyentuh. Tapi kalau tidak disengaja, ya tidak berdosa, ya tidak membatalkan wudu juga kan, karena tidak ada dalil yang sharih tentang masalah ini kecuali surah Al-Maidah tadi, aula mastumun nisa. Ini pun menjadi polemik ahli tafsir, maksudnya lamas di sini memegang ataukah jima. Tapi pendapat yang kuat maksudnya jima, berhubungan suami istri, bukan menyentuh begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ini masalah fikih. Silakan. Ada. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.